dengan NIM 2348201023. Saya dari kelas 5A Farmasi. Di sini saya akan membuat video presentasi tugas kimia bahan alam yang diberikan oleh Bapak Haryadi Saputra MSI yang membahas tentang alkaloid, glikosida, dan saponin yang merupakan senyawa metabolit sekunder. Apakah teman-teman tahu apa itu metabolit sekunder? Metabolit sekunder adalah senyawa yang dihasilkan oleh tumbuhan yang tidak digunakan langsung untuk tumbuh dan berkembangnya tumbuhan tersebut, tetapi berfungsi untuk melindungi diri dan beradaptasi dengan lingkungan. Contohnya itu ada alkaloid, terpenoid, steroid, saponin, dan glikosida. Oke, langsung saja kita masuki materi yang pertama, itu membahas tentang alkaloid. Alkaloid adalah senyawa metabolit sekunder yang mengandung atom nitrogen, bersifat basa dan umumnya berasal dari tumbuhan, serta memiliki aktivitas farmakologis yang kuat. Tata nama alkaloid umumnya berakhiran in atau ine, diambil dari nama tumbuhan, efek farmakologinya atau struktur kimianya. Contohnya itu ada morfin, kafein, dan nikotin. Sifat senyawa alkaloid yang pertama itu bersifat basa dan memiliki rasa yang pahit. Yang kedua membentuk garam dengan asam. Yang ketiga larut dalam pelarut organik atau basa bebas. Yang keempat aktif secara biologis. Klasifikasi alkaloid itu ada dua. Yang pertama berdasarkan strukturnya. Yang kedua berdasarkan biosintesisnya. Kalau klasifikasi berdasarkan struktur itu ada alkaloid indo, isoquinilon, tropan, piperin, dan piperidin. Kalau klasifikasi alkaloid berdasarkan biosintesisnya itu ada alkaloid sejati, protoalkaloid, dan pseudoalkaloid. Macam-macam senyawa alkaloid itu ada morfin, kafein, nikotin, quinina, dan atropin. Kegunaan senyawa alkaloid itu bisa untuk analgesik atau pereda nyeri, anti malaria, stimulan sistem saraf pusat, dan antikolinergik. Biosintesis alkaloid. Alkaloid disintesis dari asam amino seperti triptofan, tirosin, lisin, dan ornitin melalui reaksi enzimatik seperti dekarboksilasi, metilasi, dan oksidasi. Reaksi dan identifikasi senyawa alkaloid itu bisa dengan Dragendorf, jika positif dia akan menghasilkan endapan jingga. Terus dengan Mayer, jika positif dia akan menghasilkan endapan putih, dan dengan Wagner, jika positif dia akan menghasilkan endapan berwarna coklat. Cara mengisolasi senyawa alkaloid itu bisa dengan yang pertama, ekstraksi dengan pelarut organik, yang kedua, pengasaman untuk membentuk garam, yang ketiga, pengakalian untuk mendapatkan basa bebas, dan yang keempat, pemurnian dengan kromatografi. Analisis struktur alkaloid itu bisa menggunakan alat spektroskopi UV vis, IR, NMR, dan spektrometri massa atau MS. Selanjutnya, untuk materi yang kedua itu ada glikosida. Glikosida adalah senyawa metabolit sekunder yang tersusun atas aglikon atau non-gula dan gula yang dihubungkan oleh ikatan glikosida. Tata nama senyawa glikosida itu bisa berdasarkan jenis gula dan aglikonnya dan sering dikaitkan dengan aktivitas biologisnya. Sifat senyawa glikosida umumnya bersifat polar, mudah larut dalam air, dan dapat terhidrolisis oleh asam atau enzim. Rumus umum glikosida. Glikosida tidak memiliki rumus umum yang khusus karena struktur tergantung pada jenis gula dan aglikonnya. Klasifikasi senyawa glikosida itu ada yang pertama, glikosida jantung. Yang kedua, glikosida flavonoid. Yang ketiga, glikosida antraquinon. Dan yang keempat, glikosida cyanogenik. Macam-macam senyawa glikosida itu ada digoksin, digitoksin, dan amigdalagalin. Kegunaan senyawa glikosida itu bisa untuk obat jantung, antioksidan, dan laksatif. Biosintesis glikosida. Glikosida terjadi melalui jalur metabolit sekunder dengan pembentukan aglikon terlebih dahulu. Kemudian diikuti dengan pengikatan gula. Reaksi dan identifikasi senyawa glikosida itu bisa menggunakan uji Molisch untuk melihat reaksi positif gula. Selanjutnya itu ada hidrolisis yang menghasilkan gula dan aglikon. Cara mengisolasi senyawa glikosida, yang pertama, ekstraksi dengan air atau alkohol. Yang kedua, pemurnian menggunakan kromatografi. Untuk analisis strukturnya itu bisa dengan hidrolisis kimia atau enzimatik dan bisa juga menganalisis dengan alat NMR dan MS. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu saponin. Saponin adalah glikosida yang memiliki sifat khas, yaitu membentuk busa stabil dalam air akibat struktur amfifiliknya. Tata nama saponin itu berdasarkan jenis sapogeninnya, yaitu steroid atau triterpenoid. Sifat saponin yang pertama,
bersifat amfifilik, yang kedua menghasilkan busa yang stabil, dan yang ketiga bersifat hemolitik pada sel darah merah. Rumus umum saponin itu tersusun atas sapogenin dan gula tanpa rumus molekul umum. Klasifikasi saponin itu ada saponin steroid dan saponin triterpenoid. Macam-macam senyawa saponin yaitu diasgenik dan saponin ginseng. Kegunaan saponin yaitu untuk ekspektoran, imunomodulator, dan sebagai bahan baku sintesis hormon steroid. Biosintesis saponin itu melalui jalur mevalonat, termasuk dalam kelompok terpenoid. Reaksi dan identifikasi senyawa saponin itu bisa menggunakan uji buih, yang hasil positifnya ditandakan dengan adanya busa stabil selama kurang lebih 10 menit. Cara mengisolasi senyawa saponin itu bisa diekstraksi dengan etanol, dan bisa juga dilakukan pemurnian menggunakan kromatografi. Untuk analisis strukturnya itu bisa dengan hidrolisis, IR, NMR, dan MS. Kesimpulannya, alkaloid, glikosida, dan saponin merupakan metabolit sekunder tumbuhan yang memiliki aktivitas farmakologis yang sangat penting. Alkaloid bersifat basa dan mengandung nitrogen, glikosida tersusun atas gula dan aglikon, sedangkan saponin merupakan glikosida yang memiliki sifat berbusa. Ketiga golongan senyawa ini banyak dimanfaatkan dalam bidang farmasi sebagai bahan obat dan menjadi dasar penting dalam pengembangan obat berbahan alam. Sekian video presentasi saya, mohon maaf jika ada yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.